Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nima Dewi Chandrawati dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan salah satu program kerja dari kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Ibu Nimade Erna Sundari, dan kita akan membahas tema tentang Hari Raya Saraswati. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Om Swastiastu Ibu Erna. Om Swastiastu Bu Made. Nah Ibu Erna, Hari Raya Saraswati itu identik dengan hari pemujaan kepada Dewi Saraswati. Nah kenapa kita harus melakukan pemujaan kepada Dewi Saraswati? Baik, sebelumnya Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada. Jadi menarik sekali pertanyaan dari Ibu Made terkait dengan mengapa kita harus melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Adi Dewi Saraswati. Ini tiada lain adalah sebagai bentuk rasa syukur kita atas anugerah ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada kita. Karena tanpa ilmu pengetahuan, tanpa widya seperti itu, maka kita akan menjadi awidya atau menjadi bodoh, atau kita akan menjadi gelap seperti itu. Jadi itulah pentingnya pada Hari Saraswati kita melakukan persembahyangan untuk sebagai bentuk rasa syukur kita atas anugerah yang diberikan oleh Sang Hyang Adi Dewi Saraswati. Karena salah satu sloka itu menyebutkan Nista Widya sama Wiprah, yang artinya tidak ada sahabat yang melebihi ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah ketika ilmu pengetahuan itu kita jadikan sahabat, maka tidak akan mungkin ada sahabat yang mengkhianati kita. Pasti sahabat akan membawa kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Ada juga salah satu sloka yang menyatakan bahwa sepaling-paling berdosanya engkau di antara orang yang paling berdosa, dengan jalan ilmu pengetahuan maka lautan dosa itu akan engkau seberangi. Artinya apa? Ketika kita mau belajar, mau berusaha, maka segala macam cobaan yang akan kita hadapi di dunia ini astungkara akan bisa kita lewati. Seperti itu Ibu Made. Ya, jadi kita memuja Dewi Saraswati itu untuk mengucap syukur Ibu Erna nge. Betul sekali. Bukan untuk meminta ilmu pengetahuan atau untuk pintar. Karena biasanya di lingkungan masyarakat kita didoktrin dari kecil, kalau Hari Raya Saraswati harus pergi ke pura biar pintar gitu. Nah Ibu Erna, ketika di Hari Raya Saraswati kita melakukan persembahyangan bersama. Ya khususnya di Sulawesi Selatan ini kita melaksanakan persembahyangan di pagi hari. Kenapa harus di pagi hari? Tidak bisakah di sore ataupun malam hari? Baik, terima kasih Ibu Made. Jadi memang ini pertanyaan yang lumayanlah ditanyakan di masyarakat terkait dengan hal ini. Memang selama ini kita di Sulawesi seperti yang Ibu Made bilang tadi, kita melaksanakan persembahyangan pada Hari Saraswati itu pada pagi hari. Nah, ini berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Jadi pada pagi hari itu dianggap sebagai hari yang paling baik, atau disebut dengan Satwika Kala. Jadi dalam agama Hindu itu waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Satwika Kala, yaitu pada pagi hari. Yang kedua ada namanya Rajasika Kala, yaitu pada siang hari. Yang ketiga ada namanya Tamasika Kala, yaitu pada malam hari. Nah jadi Hari Raya Saraswati kan kita peringati sebagai hari Sang Hyang Adi Dewi Saraswati itu menganugerahkan kita ilmu pengetahuan. Nah di dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa hari yang baik kita menerima anugerah ilmu pengetahuan itu adalah pada waktu Satwika Kala, yaitu pada pagi hari. Maka dari itulah kenapa persembahyangan Hari Raya Saraswati dirayakan atau kita melakukan persembahyangan pada pagi hari. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita lihat dari psikologis seperti itu, pada
pagi hari itu suasananya masih tenang, damai, nyaman, sejuk. Nah, itulah dari ketenangan itulah maka sebagai jembatan emas untuk kita melakukan atau menyembah ide Sang Hyang Widiwasa. Karena ketika pikiran sudah tenang, sudah damai, itu kita memuja ide Sang Hyang Widiwasa akan lebih nyaman rasanya. Kemudian yang kedua, ketika kita lihat dari segi kesehatan pada pagi hari itu kan banyak orang bilang matahari pagi itu vitamin D, makanya tubuh kita akan lebih kebal seperti itu ketika terkena matahari pagi. Jadi ketika tiang katakan pada pagi hari adalah hari yang baik untuk melakukan persembahyangan, jangan dianggap bahwa siang atau sore itu tidak baik, karena kita tetap harus melakukan persembahyangan pagi, siang, dan sore di rumah seperti biasa, seperti dalam ajaran konsep agama Hindu yaitu Trisandya, tetap harus kita laksanakan sebagai tanda untuk menandai perpindahan waktu seperti itu. Jadi dalam konsep ajaran agama Hindu, sembahyang pagi, siang, sore itu juga harus tetap dilaksanakan seperti itu. Nggih, pertanyaan terakhir Ibu Ernaya, di lingkungan masyarakat itu biasanya di Hari Raya Saraswati anak-anak dilarang untuk belajar, membuka buku atau mengambil bukunya karena bukunya itu disimpan untuk disajeni. Jadi dalam waktu 1 hari itu kita tidak boleh sama sekali memegang buku. Apakah itu betul, Bu? Baik, itu memang pertanyaan dari generasi ke generasi, bukan cuman anak generasi muda yang bertanya atau anak, tapi orang tua juga masih banyak yang kurang paham dengan hal tersebut. Di sini tiang berani bilang karena tiang membawa dasar dari lontar Sundarigama seperti itu. Memang benar dikatakan bahwa persembahyangan harus dilakukan pada pagi hari dan tidak boleh pada pagi sampai setengah hari itu kita menyentuh buku atau kita membaca atau apalagi nyurat aksara seperti itu tidak diperbolehkan sebelum buku itu dibantenin. Tapi setelah buku itu diupacarai atau dibantenin, dipersilahkan untuk membaca buku itu kembali. Sudah kembali normal, silahkan untuk dibaca, bahkan wajib untuk dibaca kembali. Itu jika Brata Saraswati kita lakukan setengah hari, dari pagi hingga siang hari, karena ada 2 konsep itu. Ada yang juga melaksanakan Brata Saraswati itu dari pagi hingga sore hari atau 24 jam itu ada. Tapi kita kan kebanyakan melaksanakannya itu setengah hari, dari pagi hingga siang hari. Setelah siang hari itu, setelah kita melaksanakan persembahyangan, setelah buku diupacarai, itu boleh kita melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa, dan bila perlu kita adakan kegiatan-kegiatan pada malam harinya seperti lomba-lomba cerdas cermat, kemudian Dharma Wacana atau Dharma Tula, Dharma Gita, itu bisa kita laksanakan sebagai bentuk kita memuliakan ilmu pengetahuan itu. Jadi benar apa yang selama ini kita lakukan, tapi ketika ada mitos-mitos seperti itu jangan kita makan mentah-mentah ya. Jadi harus kita tahu dulu dasar kenapa sih ada larangan-larangan seperti itu. Itu merupakan cara yang paling mudah orang-orang tua kita dulu untuk menyampaikan hal-hal kepada generasinya, dan dibalik semua mitos-mitos tersebut pasti ada maknanya. Seperti itu Ibu Made. Jadi di Hari Raya Saraswati itu kita boleh belajar atau membuka buku selama buku itu sudah selesai diupacarai. Jadi untuk adik-adik, teman-teman saya dimanapun berada, tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar di Hari Raya Saraswati. Umat Sedharma dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi acuan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan Hindu. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube Hindu Rutim. Akhir kata saya tutup dengan para Santi.
Om Santi 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 Om.